Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep telur ceplok untuk menu buka puasa dan sahur. Resep telur ceplok di video ini ekonomis banget, cuma pakai bahan yang murah meriah tapi rasanya luar biasa enak. Yuk simak resep telur ceplok di video ini. Namun sebelumnya tetap ya, bantu dukung channel ini terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Siapkan dulu bahan-bahannya, apa aja sih yang perlu dibeli. Pertama saya pakai 3 telur yang ukurannya lumayan besar ya, sedang deh gini. Ini sudah saya cuci ya teman-teman. Lalu ada 14 cabai hijau besar sudah dicuci juga. Kemudian 3 bawang putih, 3 bawang merah sudah dicuci. Dan 7 cabai rawit hijau juga sudah dicuci. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa cara untuk membuat telur ceplok. Pertama tuang minyak, kira-kira cukup untuk merendam 1 bagian telur. Saya pisahkan dulu telurnya dan ini kompor posisi mati ya. Tuang perlahan baru nanti kita nyalakan kompornya. Kenapa minyaknya dingin? Karena telur itu kan air ya teman-teman. Minyak panas itu jika terkena air pasti suhunya akan kaget dan pasti dia akan meledak-ledak. Nah, setelah telur masuk gini baru kita nyalakan kompornya dengan api kecil aja. Ini dengan cara seperti ini suhunya minyak ini akan naik secara perlahan. Jadi nggak langsung kaget kemudian menimbulkan percikan ya. Ini kita masak dengan api kecil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bagian putih telurnya itu matang tanpa menjadi coklat, tanpa menjadi keras ya. Kita siram-siram aja. Ini cocok untuk teman-teman yang penggemar kuning telur setengah matang ya. Jadi bagian kuningnya memang dia nggak terlalu matang dengan teknik yang ini. Lanjut kita pakai teknik yang kedua, sama pisahkan dulu telurnya di mangkok, kita tuang posisi mati kompornya. Sebenarnya banyak ya manfaat kenapa pecahkan telurnya di mangkok dulu. Ini itu pastinya yang penting banget memastikan bahwa telurnya tuh nggak busuk ya. Jika telur pecahkan di atas wajan dan ternyata busuk, itu udah kalau orang Jawa eman-eman banget. Kemudian juga menghindari pecahan cangkang, lalu menjaga kuning telurnya tuh tetap utuh, berada di tengah. Jadi banyak manfaatnya ya. Nah, bedanya dengan teknik yang pertama, di sini tuh apinya besar. Kalau yang di pertama itu kan apinya kecil ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia gelembung-gelembungnya keluar banyak ya, percikan-percikannya, dan pinggirannya tuh gosong. Beda sama yang pertama yang pakai api kecil. Ini saya balik biar kuning telurnya juga matang. Setelah itu baru kita angkat. Ini pakai teknik yang kedua. Kemudian yang terakhir itu teknik yang mungkin biasa kita lakukan ya. Kita pecahkan langsung di atas wajan. Nggak peduli ini nanti busuk atau enggak. Yang penting bismillah gitu ya. Apinya juga nggak perlu yang pakai api kecil. Kemudian nggak perlu juga kuning telur harus berada di tengah. Kemudian pinggirannya juga mau coklat, mau kering. Itu nggak peduli gitu ya. Nah ini dia hasilnya. Jadi teman-teman bisa bedakan ya ketiga teknik yang saya tunjukkan di video ini. Siram-siram bagian telurnya dengan minyak seperti ini. Boleh dibalik, boleh tidak. Tergantung selera teman-teman ya. Teknik kedua dan teknik ketiga itu kuning telurnya matang ya, matang merata. Tapi kalau yang di teknik yang pertama itu kuning telurnya memang setengah matang. Nah ini sudah selesai. Saya angkat. Karena resep telur ceplok di video ini adalah resep telur ceplok cabai hijau, jadi saya akan gunakan teknik khusus untuk menghilangkan bau langu pada si cabai hijau. Panaskan air 1/4 liter atau 250 ml, biarkan mendidih, baru dimasukkan cabai hijaunya. Beri baking powder atau soda kue ya 1/4 sendok teh dan garam 1/4 sendok teh. Tujuannya adalah agar cabai hijaunya ini tetap segar, berwarna hijau, berwarna cerah, dan tidak menjadi kusam. Jika dimasukkan cabai hijaunya pada saat air dingin, itu cabai akan matang secara perlahan dan klorofilnya atau zat hijau daunnya tuh akan rusak. Cabai akan menjadi kusam. Jadi penting nunggu air mendidih dulu baru dimasukkan. Lalu berapa lama merebusnya? Nggak usah lama-lama, begitu mendidih langsung diangkat aja. Begitu mendidih langsung diangkat, kemudian langsung dihaluskan pada posisi panas-panas seperti ini. Lebih menyarankan untuk dihaluskan menggunakan cobek ya, agar teksturnya masih kelihatan daripada menggunakan blender, nanti dia seperti bubur cabai gitu.
Kemudian untuk bawang merahnya ini akan saya parut. Teman-teman boleh juga diiris tipis-tipis atau digeprek kemudian dicincang juga boleh. Ini sudah selesai, bawang merahnya saya sisihkan, kemudian bawang putihnya juga sama. Di sini tidak menggunakan saus-sausan ya, tidak menggunakan kecap karena nanti bikinnya warnanya malah jadi nggak hijau. Kalau mau pakai silakan pakai tomat yang warna hijau. Nah, ini kedua bawangnya sudah selesai saya parut. Sekarang kita panaskan minyak untuk menumis bawang-bawangan ini ya. Bawang mana yang ditumis duluan, bawang merah atau bawang putih? Jawabannya adalah bawang merah. Minyaknya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Ingat, telur ini sudah kita goreng sebelumnya, sudah membawa unsur minyak. Kita masak bawang merahnya hingga setengah matang. Kalau sudah setengah matang, baru dimasukkan bawang putihnya. Kecilkan api dan masukkan bawang putihnya. Kalau bawang putihnya udah masuk, apinya itu api kecil aja karena bawang putih itu cepet banget matangnya. Kalau bawang putih sampai gosong, dia akan merusak masakan, dia akan menimbulkan rasa pahit. Kita aduk-aduk terus sampai ini tuh benar-benar matang, pecah minyak ya, minyaknya tuh misah antara bawang dengan minyak. Nah, seperti ini warnanya juga udah berubah, bagus, baru dimasukkan air. Airnya nggak usah terlalu banyak, ini 100 ml cukup ya. Kita aduk-aduk dulu, barangkali ada yang menempel di soletnya. Kita aduk-aduk, kemudian beri garam 3/4 sendok teh, namun tidak terekam, mohon maaf. Kemudian setengah sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Koreksi rasa, pastikan rasanya udah sesuai dulu, baru telurnya ini dimasukkan. Jadi ketika telurnya sudah masuk, tidak ada proses untuk memperbaiki rasa, kurang garam, kurang manis, kurang gurih, akhirnya nanti diaduk-aduk dan hancur telurnya. Tutup untuk memastikan kuning telurnya matang, terutama tadi yang menggunakan teknik pertama ya, kan telurnya belum matang ya. Nah, jika sudah, baru kita masukkan cabai hijau yang tadi sudah kita haluskan. Tujuannya dimasukkan di pertengahan memasak adalah biar warnanya tuh tetap hijau, tetap cerah, tetap cantik. Tidak usah khawatir ini langu karena cabai hijaunya sebelumnya sudah kita rebus. Gunakan sendok makan dan ratakan sambal cabai hijaunya. Ingat, tidak perlu dibolak-balik telurnya karena tadi telurnya sudah kita tutup, sudah matang. Jika airnya sudah mendekati habis seperti ini, kecilkan kompor ya. Kita masak dalam posisi api paling kecil agar tidak gosong. Biarkan air dan bumbunya ini meresap, terserap habis ke dalam telur. Jadi nantinya tuh telurnya enak banget. Bumbunya meresap sempurna. Nah, ini saya rasa udah cukup, mau saya matikan. Ini dia telur ceploknya siap disajikan. Terima kasih ya sudah masak bareng Meli. Semoga resep telur ceploknya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.